Oke, ini adalah tampang-tampang kriminal. Enggak, maksud gue ini adalah tampang-tampang iPhone yang masih bisa lo dapetin iPhone rasa baru. Kalau lo beli iPhone 13 Pro, masih ada kayak rasa-rasa baru gitu meskipun second. Begitu juga seri 13, 12, 11, dan iPhone SE. Jadi, iPhone-iPhone yang lagi lo lihat ini, kalau lo pengen beli second tapi rasa baru, masih full set gitu, masih cukup mulus, masih ada anti gores ya, bahkan baterainya ada yang belum pernah ganti. Nah, pilihannya di tampang-tampang yang lagi lo lihat ini. iPhone-iPhone yang lagi lo lihat ini. Tapi pertanyaannya gini, kira-kira iPhone yang lu beli itu buat gengsi atau buat dipakai sih? Gue di sini bicarain hanya resmi aja ya. Kalau buat inter-interan gue nggak masukin ke kategori iPhone lah sekarang. Kalau lu mau beli iPhone, saran gue udah resmi tok aja biar nggak ribet. Lu beli iPhone itu buat gengsi ya, atau memang lu beli iPhone itu buat kebutuhan atau keperluan atau sesuai apa yang lu butuhin. Contoh kayak kriteria handphone yang bener-bener bisa nge-support buat daily dan kerjaan. Jadi lu tuh ada di mana? Kira-kira kalau lu beli iPhone buat gengsi sama buat kebutuhan tuh beda jauh banget. Kayak nggak masuk gitu antara harga dengan apa yang lu beli gitu. Tuh kayak beda aja. Kalau lu buat gengsi, buat gaya-gayaan, yang paling mahal pun ya worth it aja, karena makin mahal ya makin bergengsi lu punya. Cuman kalau buat kebutuhan nggak mesti yang paling mahal yang paling worth it untuk dibeli. Contoh kayak iPhone 11 Pro Max ini. Mungkin sebagian orang beli karena layarnya besar, ukuran baterainya gede. Oke, itu masih wajar. Cuman kalau lu pada di sini beli seri 11 Pro atau 11 Pro varian Max, lu belinya karena gengsi, karena ada boba-bobaan ya kan, kalau lu megang tuh kayak kelihatan anjir gue tajir banget gitu ya kan. Itu menurut gue tidak worth it sama sekali. It's why. Gue coba jelasin dulu deh. Yang pertama, iPhone 11 Pro itu kenapa diminati? Yang pertama, kameranya boba. Jelas nih kalau dibandingin sama iPhone 14 Pro sekalipun yang paling klimaks, yang paling baru saat video ini dibuat, mereka tuh mirip-mirip aja karena boba generation. Hancas ya kan. Jadi first generation boba ada di kamera iPhone 11 Pro. Nah, pertanyaannya gini, iPhone 11 Pro yang varian tertinggi itu harganya ada yang jual 12 juta, yang murahnya ini ada yang jual 11 juta untuk varian Pro Max yang 256 maksud gue ya. Apakah itu worth it atau tidak dengan harga 11 juta sampai 12 juta gitu untuk membeli sebuah iPhone 11 Pro Max high box alias resmi? Worth it atau nggak? Coba gue tanya ke lo. Kalau lo mungkin butuh layar yang gede, baterai gede, ya fine, duit lo ya kan. Tapi kalau mau worth itan apa yang lo dapat dengan harga yang lo keluarkan, apakah itu worth it? Coba gue tanya sekali lagi. Kira-kira ada pilihan lain nggak sih selain itu? Jawabannya jelas ada, yaitu iPhone 13 mini ya. Ini adalah salah satu iPhone yang lebih worth it daripada lo beli iPhone 11 Pro maupun 11 Pro Max. Jadi gini, perbandingan kenapa ini lebih worth it? Karena harganya, nih gue kasih lihat ya, iPhone 11 Pro Max yang tadi kita bahas itu tuh harganya ada yang jual sampai 12 juta. iPhone 13 mini ini lo bisa dapat di 11 juta ya kan. 11 jutaan lo dapat varian 13 meskipun ada embel-embel mininya. Tar dulu, abang nggak worth itu kecil bla bla bla. Ntar dulu, gue belum selesai bacot. Lu tonton dulu video ini sampai habis ya kan. Nah, ini iPhone 13 mini 128GB harganya 11 juta setengah. Ya pasti bisa lu nego lah. Terus ada yang lebih murah lagi, iPhone 13 mini harganya 10 jutaan. Jadi ya kalau lu mampu beli iPhone 11 Pro, 11 Pro Max ya, 11 Pro Max, lu udah mampu beli iPhone 13 mini. Ini harga-harga iBox semua yang gue bicarain ya dari tadi ya. Jadi fair banget ya antara resmi ke resmi gitu. Nah, dengan budget 10 juta, 11 juta yang which is lu bisa dapetin bahkan lebih murah hampir sejuta pun ya kan. Kira-kira kenapa jadi nggak worth it iPhone 11 Pro Max itu? Padahal gede dan lain-lain. Gue coba jelasin dulu. Yang pertama adalah handphone ini kecil, tapi ya kalau lu ngomongin antara screen to body ratio-nya, meskipun handphone ini ukurannya kecil, tapi layarnya itu ngepas parah, gede layarnya. Ini gila sih. Lu kalau nanya ke gue gedean 7 plus, 8 plus atau si 13 mini ini, jelas ya 13 mini ini lebih kecil, varian-varian 7 plus tuh lebih gede. Tapi kalau lu tanya meskipun 7 plus 8 plus lebih gede, tapi layar yang 13 mini lebih gede. Jangan kan bandingin sama 7 plus 8 plus, gue bandingin sama iPhone 7 biasa pun, iPhone 13 mini ini jauh lebih kecil. Lu bisa lihat kecil parah kan. Tapi meskipun lebih kecil daripada iPhone 7, tapi layar tuh lebih besar daripada iPhone 7 plus, iPhone 8 plus, bahkan layar itu udah cukup besar lah. Nah itu masalah dimensi aja. Dimensi yang gue bahas aja udah unggul ya kan. Sekarang ngomongin soal kamera. Kamera, tadi kan gue bandinginnya sama si Pukima iPhone 11 Pro Max ya kan. Kamera iPhone 11 Pro Max boleh lah. Kamera iPhone 11 Pro juga
Pro dan Pro Max lah. Boleh lah udah boba-bobaan. Sedangkan iPhone yang mini yang gue bahas ini gue rekomendasiin ke kalian-kalian semua belum boba sama sekali. Kamera cuma 2 biji malah dimiringin ya kan. Apakah kameranya tuh layak gitu buat ngalahin si Pukima iPhone 11 Pro ataupun 11 Pro Max? Jawabannya layak banget. Nggak usah ngatain, nggak usah ngalahin iPhone 13 mini. Kalahin dulu nih si 12 mini. 12 mini yang gue pegang ini aja jauh lebih baik kameranya ketimbang iPhone 11 Pro maupun 11 Pro Max ya. Ini masih 12 mini loh yang dilawan. 12 mini yang dilawan ini aja iPhone yang harganya lebih mahal dari 13 mini aja udah KO, udah chaos ya. Kenapa gue coba jelasin. Pertama, kamera lensa lebarnya udah ada low light. Terus kedua, kalau buat foto-foto jauh lebih tajam, gambarnya warnanya jauh lebih hidup. Ketiga, buat video recording iPhone 12 mini ini jauh lebih yahut di segala kondisi. Mau agak gelap, mau banyak background yang sedikit warna-warni, jadi disatuasi nggak terlalu pucat hasil video recordingnya ketimbang iPhone 11 Pro maupun 11 Pro Max. Itu masih dibandingkan dengan iPhone 12 mini loh. Kalau ngomongin 13 mini ini, itu jauh lebih baik lagi ketimbang 11 Pro. 12 mini aja kalah, 11 Pro apalagi 13 mini. Nah ini total ya, ini performa kameranya, skor dari DxOMark-nya. Kamera iPhone 11 Pro Max itu skor kameranya 117 total skor ya. Ini berdasarkan perhitungan dari DxOMark, mulai dari hasil jepretannya, terus dan lain-lain. Nah, kalau dibandingin 13 mini, skornya 130. Gila kan? Berarti kameranya jauh lebih baik ya kan? Ini hasil raportnya ya, hasil rapotnya kamera 13 mini ini jauh banget lebih baik ya, beda banget antara 117 dengan 130 tuh jauh banget ya kan. Jadi lu ngeluarin spend money yang hampir 12 juta buat dapat seekor 11 Pro Max ya dengan skor kamera lebih jelek daripada iPhone 13 mini, why not? Kenapa lu nggak pilih 13 mini ya kan? Jadi kamera iPhone 13 mini win. Ya kalau lu tanya kan kamera belum boba bang, belum ada zoom-zooman. Oke, it's a fucking shit ya. Kalau lu nanya masalah zoom-zooman, zoom yang ada di 13 mini meskipun belum ada zoom gitu, tapi hasilnya jauh lebih baik ketimbang boba-bobaan yang ada di 11 Pro ataupun 11 Pro Max. Gini, mungkin lu yang pemakai 11 Pro, 11 Pro Max, atau lu ada yang gak setuju sama gue, atau lu ngerasa kayak ini iPhone masih jauh lebih enak loh, kameranya masih bagus loh, kamera ada 3, sedangkan 13 mini yang gue rekomendasi kamera cuma 2. Coba lu pakai dulu. Gua udah pakai semua handphone yang lagi gue bahas ini dan gue udah pakai cukup lama, jadi gue tahu apa yang gue kasih tahu ke lu. Jujur, gak usah ngalahin 13 mini, kamera 11 Pro kalahin aja dulu iPhone 12 mini aja nggak bisa boy. 12 mini ya, 12 mini aja, iPhone 11 Pro aja tuh nggak bisa ngalahin hasil kameranya. Apalagi si Pukima Pink yang lagi gue bahas ini, si 13 mini. Jadi lu bayangin ya, di harga yang sama bahkan lebih murah, lu dapetin kualitas kamera yang lebih baik, kenapa enggak gitu? Kenapa lu harus kemakan gengsi yang kamera udah boba, layarnya lebih gede mungkin? Oke, kalau layar lebih gede itu preferensi masing-masing ya. Lu ada yang suka layar gede, mungkin tangan lu gede, tebel, gemuk atau apapun itu balik lagi ke personal masing-masing. Cuman kalau masalah value-nya, lu keluar duit sekian, lu dapat sekian, apa yang lu dapat, menurut gue 13 mini ini value-nya jauh lebih baik ketimbang 11 Pro, 11 Pro Max ya kan. So menurut gue iPhone 13 mini ini it's still killer ya kan, it's overkill. Kalau masalah chipsetnya nggak usah lu tanya lagi. Untuk chipsetnya mulai dari performanya dan lain-lain ini jauh parah ketimbang 11 Pro maupun 11 Pro Max.